Aku sih merasakan justru yang dinyatakan Tuhan oleh Muslim yang tidak adil. Contohnya, Alasannya? misalnya ya, jadi di dalam Muslim kan jika mati syahid itu seorang Dapat laki-laki 72 bidadari. betul, jadi diberikan gender gitu, maksudnya hal yang berhubungan dengan maksudnya cowok dikasih cewek gitu, tapi cewek dikasih cowoknya tidak ada janji, itu satu. Terus yang Satu kedua, dulu. nggak Wait. banyak soalnya, boleh nggak? Satu aja dulu. Satu aja. Saya tertarik membahas TikTok langsung satu. Oke. Jadi menurut Anda itu adil kalau laki-laki diberikan 72, perempuan diberikan 72 juga laki-laki gitu. Definisi adil dalam Islam, adil itu sesuai porsinya. Betul, namun dalam kebutuhan Dalam seksual, Kristen, pahamin, dalam kebutuhan seksual dan kebutuhan seksual, Sebentar. gini loh, kebutuhan seksual laki-laki dan perempuan yang lebih tahu siapa? Istri Anda suka dipakai rame-rame? oh bukan dipakai rame-rame, tapi gini, saya punya teman Suka, banyak. punya Bentar. banyak laki itu suka. Makanya Tunggu, bentar. saya nggak Oh suka banyak, tahu. banyak yang suka. Jangan-jangan Anda hidup bersama Oh, no, perempuan. banyak yang suka. Oh, jadi istri kamu suka dia punya. Oh, enggak tuh. Kamu sudah bertanya belum ke perempuan terdekatmu bahwa mereka suka Sudah. punya banyak laki? Sudah. Oh, jadi memang mereka suka punya banyak laki? Ada yang suka. Pantesan. Oh. Yes. Oh, pantesan maniak Enggak, keluarganya memang betul. wajar. Jadi Ya, perempuan oke. juga. Iya, Bentar nggak dulu, apa-apa. Mbak. Enggak. Bentar dulu. Tunggu. Kalau Itu Mbak istri Rifa atau tidak menyukai, ibu Anda? it's okay. Kalau Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa, Bang Kores, dan apologet Islam lainnya di Kemal Fandi Ahmad yang akan memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Singkat cerita dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan lancar dan tenang atau akan panas seperti biasanya, di mana jika tidak sanggup oknum Kristen menjawab, mereka akan menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Ya, Tuhan Kristen ya adil sesuai dengan kodratnya. Tuhan Kristen adil sesuai dengan kodratnya. Tuhan Kristen turun ke bumi itu jadi manusia kan Bang Jo? Betul. Sebagai laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Di mana keadilan untuk perempuan? Nah makanya kodratnya Tuhan punya kuasa. Nah, tergantung dia Pak. Kalau perempuan komplain, kenapa Tuhan tidak turun jadi perempuan? Kenapa hanya jadi laki-laki? Itu nggak adil buat kami perempuan. Itu nggak adil paman. Kami sebagai kaum perempuan harus nggak terima. Ini Tuhan kami turun sebagai perempuan, kami turun sebagai laki-laki nggak mau, kami harus jadi perempuan, nggak terima. Tuhan tidak adil.
Lucu kali. Silakan Uni. Katanya Tuhan Kristen adil katanya. Sebenarnya kalau kita lihat dalam perjanjian lama dan dalam perjanjian baru, kalau saya mendefinisikan keadilan itu artinya sesuai dengan perbuatan, itu tidak ada keadilan. Kalau kita mendefinisikan sesuai perbuatannya, tapi kalau suka-suka Tuhan, arti adil adalah suka-suka Tuhan. Bisa jadi. Karena contoh, Uza dibunuh karena dia teledor nggak sengaja pegang tabut Tuhan. Daud dibiarkan hidup walaupun dia telah mengambil bini orang. Gimana letak keadilannya? Onan dihabisi nyawanya karena dia membuang maninya, tidak menghamili istri kakaknya. Kemudian anak-anak kecil yang berteriak Elia, botak-botak Nela, botak kepada Elia, itu dihabisi nyawanya. Kalau definisi adil artinya adalah sesuai dengan porsinya, maka Tuhannya umat Kristiani dalam perjanjian lama, bahkan perjanjian baru itu tidak terlihat adil. Contoh, Tuhan dalam perjanjian baru itu menyelamatkan Paulus sang penjahat. Ya. Tapi masalahnya Tuhannya umat Kristen itu datang untuk orang yang berdosa, bukan untuk orang benar. Nah, kalau dalam Islam, keadilan itu diperlihatkan dari sifat Allah yang Ar-Rahmanur Rahim. Walaupun orang-orang tidak menyembah kepada Allah, tetap diberikan kesempatan untuk bertaubat. Bahkan sekelas Fir'aun saja, itu masih diberikan kesempatan untuk mendapatkan risalah kenabian dari Nabi Musa alaihissalam. Dan dalam Islam, bentuk keadilan Allah, dikatakan bahwa anak-anak manusia itu, lahir itu fitrahnya muslim, fitrahnya suci. Maka nanti mereka berdosa ketika mereka sudah bisa membedakan baik dan buruk lalu menolak untuk mengikuti perintah Allah. Mereka melanggar setelah ada proses balik mereka. Dan perintah untuk adil juga diajarkan kepada umat Islam untuk memperlakukan sesuai porsinya. Tidak ada cerita ditampar pipi kiri kasih kanan. Itu tidak adil untuk orang yang menjadi korban. Jadi itu ya, ajaran adil itu dalam Islam, adil itu bukan sama. Adil itu artinya sesuai porsinya. Kalau Tuhannya umat Kristen jelas, saya bisa tunjukkan datanya. Pertama, waktu dia belum menjadi manusia, waktu dia masih menjadi roh dalam perjanjian lama, dia membunuh Uza. Kenapa dia membunuh Uza? Karena teledor. Tapi anehnya Daud dalam Imamat pasal 20 nomor 10, barang siapa yang berzina maka dia harus mati. Daud berzina gara-gara dia adalah nenek moyang Tuhan, dia tidak dihabisi nyawanya. Mari kita bandingkan antara apa yang dialami Uza dan Akhan. Uza dan Akhan ya, contoh kasus ya. Uza dibunuh Tuhan, itu ada, membuat Tuhan murka. Kesalahan Uza apa? Dia teledor, gak sengaja menyentuh tabut Tuhan. Giliran bini orang diambil Daud, Daud dibunuh Tuhan? Tidak, dibiarkan Tuhan. Yang dibunuh adalah anak hasil jinanya. Anak hasil jinanya yang tidak tahu apa-apa dibunuh Tuhan. Yang menikmati vagina istri orang adalah bapaknya. Yang dihabisi ditulas selama seminggu sakit itu anaknya. Itu bentuk ketidakadilan dalam Islam. Na'udzubillah min zalik. Ya, mari kita berkaca dari kasus Daud dan Uza. Akhan, kita lihat Akhan. Akhan, Uza, Daud. Ini kisah yang ada dalam Bible ya. Ntar kita lihat dulu ayatnya. Kita pakai dalil ya. Dan buat umat Kristen yang nggak pernah baca Bible, jangan nonton sini. Nanti kalian kaget melihat kejadian dalam kitab ini ya. Ini ada dalam kitab kalian. Ya, tapi mungkin kasih Riko dulu mungkin Uni, karena biar Oh ya, silakan Riko. dengan teman-teman Kristen. Silakan Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah semua ya, saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung, sedang mencari rezeki di sini. Insya Allah ya, saya berjualan aneka cemilan, pempek sutra tenggiri, abon tenggiri, kerupuk tenggiri, pastel mini abon tenggiri, peletek cumi-cumi, stik cumi-cumi, dan juga ada terasi ya, terasi Belitung, Bangka Belitung.
Yang berminat silakan langsung ke WhatsApp saya, bisa DM, bisa WhatsApp langsung. Karena di bio saya ada nomor WhatsApp. Kami kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung melalui layanan parcel Cepat YNT. Insya Allah amanah dan halal, tidak bisa COD alias via transfer. Insya Allah amanah dan halal. Uniripa tambahin dikit aja. Jangan lupa untuk beli teman-teman, aku udah nyicipin ya. Kemarin aku udah pernah dibeliin. Rasanya enak teman-teman, gurih seperti saya ya. Jangan lupa dibeli. Membeli makanan dari orang Islam itu membuat mereka tidak meminta-minta, menaikkan harga diri mereka, mensupport mereka dalam perekonomiannya. Begitulah kira-kira. Terima kasih semua. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turunin saya, host. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, host. Oke, sama-sama. Big brother, Assalamualaikum brother. How are you today? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, how ya akhi? Masya Allah. Please continue nih. Ya, jadi kalau kita bahas ya tentang Akhan, ini terjadi Uzza dulu ya, Uzza. Ini kisah yang sangat memilukan ya. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uzza, lalu ia membunuh dia oleh karena Uzza telah mengulurkan tangannya kepada tabut itu. Ia mati di sana di hadapan Tuhan. Ini kesenggol tabut Tuhan coy. Langsung dihabisi nyawanya sama Tuhan loh. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uzza, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya. Karena keteledorannya dihabisi nyawanya oleh Tuhan. Lalu bagaimana dengan Akhan? Ya, begitu juga dengan Akhan teman-teman ya. Ya, Akhan ini mencuri harta rampasan perang kalau tidak salah. Apa yang dilakukan? Dihadapkan ya. Lalu bentar nih Akhan ya. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu karena Akhan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Akhan yang mencuri yang dimarahi orang Israel. Habis itu karena Tuhan marah ke orang Israel, Akhan dibakar, dilempari oleh orang Israel sampai mati sekeluarganya. Kok Tuhan begitu? Tuhan men-trigger orang lain untuk menghabisi nyawa orang lain itu gimana? Sementara ketika Daud mengambil bini orang, yang dihabisi nyawanya siapa? Anak hasil zina. Yes. Dan itu ditulis selama seminggu. Maaf ya, apa karena Daud ini adalah nenek moyangnya Tuhan? Yehuda berzina dengan Tamar, menantunya Yehuda. Dihabisi nggak sama Tuhan? Tidak. Apakah karena Yehuda ini nenek moyang Tuhan? Jadi kalau keluarga Tuhan itu nggak apa-apa guys. Tapi kalau orang lain, suku Amalek tuh dihabisi seketurunan-seketurunannya. Makanya sayangnya saya bukan keluarganya Tuhan ya. Kalau saya keluarga Tuhan mungkin saya juga dapat privilege di dunia ini. Nih, Daud itu ngambil bini orang, dia dibebaskan, anaknya yang dihabisi. Inilah bahayanya kalau punya Tuhan keluarga, punya nenek moyang, pasti dia bela nenek moyangnya. Inilah bahayanya kalau punya Tuhan beretnis. Apapun kesalahan etnis Yahudi, Tuhan akan bersama mereka. Giliran suku Amalek, habisi seketurunan-keturunannya. Oke, disapa dulu. Itu ya, itu bentuk ketidakadilan yang saya baca dalam perjanjian lama. Bagaimana dalam perjanjian baru? Saya tunjukkan. Lanjut. Oke. Jesus son. Are you Christian or Muslim? Kristen bang. Kristen. Okay. Can you speak English, brother? 我可以用汉语说话的，Mandarin aku bisa. No, 没有，我没有中文 language no，没有。 Bukan Zhongwen tapi Chungwen. 中文 OK， 我明白。有我说的是中文，我操！ Ngomongnya yang bener. Oke, silakan brother. Iya. Enggak. Silakan gimana ini? Tuhan Kristen adil gitu ya. Ya, kita sedang diskusi ya, brother Jesus ya, anak Yesus ya, ini anak Yesus kan? Ya. Tapi Kenalin. oke, Mami, aku boleh enggak. bernarasi ya. Calon mami, enggak? Ya, lanjut.
Oke, aku sih merasakan justru yang dinyatakan Tuhan oleh Muslim yang tidak adil. Contohnya, Alasannya? misalnya ya, jadi di dalam Muslim kan jika mati syahid itu seorang Dapat laki-laki 72 bidadari. Betul, jadi diberikan gender gitu, maksudnya hal yang berhubungan dengan maksudnya cowok dikasih cewek gitu, tapi cewek dikasih cowoknya tidak ada janji, itu satu. Terus yang Satu kedua, dulu. nggak Wait. banyak soalnya, boleh nggak? Satu aja dulu. Satu aja. Saya tertarik membahas TikTok langsung satu. Oke. Jadi menurut Anda itu adil kalau laki-laki diberikan 72, perempuan diberikan 72 juga laki-laki gitu. Kalau sebaiknya sih nggak usah dikasih. Menurut dua-duanya. Anda? Nggak usah dikasih. Tunggu. Kamu bukan Tuhan. Yang saya tanya adil itu sama atau meletakkan pada porsinya. Definisi adil dalam perspektif kami umat Islam kan sesuai porsi. Yes, sesuai Kan porsi. menurut Anda loh kalau sesuai porsi ya nggak cocok. Oh enggak, Ya. gini, Syarifah. Begini, enggak, kita itu bicara tentang tataran pemahaman kita terkait Boleh. keadilan. Boleh. Coba silakan. kamu jelaskan. Saya minta gagasan dan ide kamu, pemahaman kamu. Adil itu sama atau sesuai porsi? Oke, gini. Kan sesuai porsinya Mbak Rifa ingin Yes. pergi ke keinginan perempuan, bukan gender. Saya tidak bertanya bukan tentang manusia dulu. Nggak, gini. Brother, Saya udah tahu. definisi Saya udah tahu. keadilan dulu. Bentar dulu, saya udah Kenapa tahu merasa maksud Mbak Rifa. Kenapa belum? Saya Sebentar, Mbak hanya Rifa. bertanya definisi keadilan Pertanyaan Anda. Mbak Rifa udah saya langsung pahami. Makanya saya langsung jelaskan. Saya langsung Definisi jelaskan. keadilan. Ya, saya langsung jelaskan. Silakan. Mbak Rifa pasti ingin ke arah kalau misalnya perempuan itu bukan itu yang diinginkan. Betul Saya nggak? tidak bicara ke Betul, sana. pasti Saya arahnya ke tidak situ. bicara keinginan. Loh, kok Anda memaksakan Iya, nanti apa coba yang ya. tidak saya? Coba arahkan, nanti Saya pasti tidak ke berpikir sana. ke sana. Saya ingin Anda menjelaskan definisi adil. Dalam Islam adil itu sesuai porsinya. Betul, namun dalam kebutuhan Dalam seksual, Kristen, pahamin. Dalam kebutuhan seksual dan kebutuhan seksual, Sebentar. gini loh, kebutuhan seksual laki-laki dan perempuan yang lebih tahu siapa? Istri Anda suka dipakai rame-rame. Oh, bukan dipakai rame-rame, tapi gini, saya punya teman Suka, banyak. punya Bentar. banyak laki itu suka. Makanya Tunggu, bentar. saya nggak Oh, suka banyak tahu. yang suka. Jangan-jangan Anda hidup bersama No, 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 perempuan. banyak yang suka. Oh, jadi istri kamu suka dia punya. Oh, enggak tuh. Kamu sudah bertanya belum ke perempuan terdekatmu bahwa mereka suka punya banyak laki? Sudah. Oh, jadi memang mereka suka punya banyak Yes, laki. ada yang suka. Yes. Oh, pantesan maniak Enggak, keluarganya memang betul. wajar. Jadi Ya, oke, perempuan oke. juga. Iya, Bentar nggak dulu, apa-apa. Mbak. Enggak. Bentar dulu. Tunggu. Kalau Itu Mbak istri Rifa atau tidak menyukai, ibu Anda? it's okay. Kalau Mbak Enggak, Rifa saya tidak nggak suka punya menyukai- banyak laki. Nah, Ya, iya, kalau Mbak haram Rifa tidak jadah, menyukai, nauzubillah min it's dzalik, okay. astagfirullah, Tapi banyak astagfirullah ya perempuan habibi. yang masih membutuhkan itu. Tunggu. Hai perempuan di bawah, istrinya si Yesus dan mamanya suka dipakai laki-laki banyak. Bukan Kalian dipakai. suka punya Ya, banyak sekarang laki-laki Tunggu pakai dulu. atau apa itu Loh. istilahnya? Loh, kalau laki-laki kan Jangan memakai, dibawa kan negatif. ditiduri perempuannya. No, bukan Ketika gini. lakinya ada 7, dipakai bareng-bareng. itu kamu kan hanya istri Anda pembelaan. suka begitu. Uni Rifa itu hanya pembelaan. Tunggu dulu teman-teman ya. Enggak. Sekarang saya udah survei. Diskusi itu. Bentar dulu, kan saya udah survei. Anda survei berapa Oke. perempuan yang Anda tanya Oke, yang suka sebentar. dipakai banyak Saya ini laki-laki? hidup di dunia entertain. Ya, kalau kamu kan Saya bukan di dunia tanya, entertain. tunjukkan perempuan Ya, yang bentar dulu mengatakan dong. saya pengen punya banyak laki. Coba Ya, siapa bentar dulu dong, perempuannya? bentar dulu Istri dong. Anda satu. Ya, bentar dulu, Orang bentar tua dulu. Anda. Lanjut. Di dalam dunia entertain ini, termasuk istri saya, kalau saya lagi Istri Anda ya? no, saya heart to heart sama dia. Kamu iri Iya, nggak? istri Anda. Ya, Iya, istri enggak, Saya Anda. nanya, kamu iri nggak ketika jika saya masuk surga dikasih 72 bidadari, kamu enggak? Dia bilang, ya irilah, senah. Dia juga pengen punya banyak Ya laki. betul, karena Tuhanmu juga Nah. memberikan itu ke laki-laki, makanya harus Oke. adil. Oke, saya Gitu, jawab. seandainya tidak, Inilah tidak akan perbedaan. iri. Gantian dong. Gitu. Inilah perbedaan laki-laki perempuan Kristen dengan perempuan No, Islam. kamu Perempuan tanya, Kristen yang aku ingin tanya- yang saya tanya muslim saya semua. perempuan loh. Yang saya tanya muslim Saya semua. perempuan loh. Katanya istri kamu Iya, dan muslim. teman-teman saya semua Istri kamu Islam. Ya, dan semua teman-teman saya Saya tanya seperti istri itu. kamu Islam nggak? Ya, istri saya Kristen, namun saya tanya Ya bukan sudah, sama istri saya saja. kamu pengen dipakai banyak laki-laki. Bukan, pengen Perempuan memakai. Muslim, loh, pengen memakai. Betul. Oh, berarti istri kamu pengen pakai laki-laki Betul, banyak seandainya gitu. laki-laki diberikan, dia pun pingin. Ya, Oh, it's dia okay. pengen juga. Ya, Oh. betul. Kalau Uni Oke, Rifa oke, saya tidak, jawab. ya nggak apa-apa. Nah, Ya, inilah saya enggak, definisi saya enggak. Ih, ketidakadilan amin itu. amin. Gila Nggak aja apa-apa, dipakai tapi rame-rame. Uni Rifa kalau Ya udah. Uni Rifa buka mata, Enggak, udah. bentar dulu. Makanya Loh, kenapa ada ini kok gigolo? bicara? Bentar dulu, Ini- kenapa ada gigolo di Indonesia ini? Karena perempuan. Oh, istri juga kamu butuh- pengen punya gigolo? Bukan, karena Astagfirullah. perempuan itu juga ada kebutuhan. Jadi kamu harus buka mata. Ya, iya Makanya enggak. Saya tidak lagi adil nggak itu bicara. tuh di sini. Kamu mungkin berteman dengan gigolo nggak apa-apa ya. No, Tapi no, maaf no, ya, ini no, kita no, bicara no. tentang ajaran. Oke, Saya
Laki-laki Aduh, ini pengen orang kenapa punya sih istri- kita lagi Bukan. bicara ajaran loh. Ini, Kamu Mbak, kehidupan kalau- kamu jangan bawa-bawa ke sini loh. Bukan. Laki-laki punya 72 Saya mau juta, teman nunjukkan saya nggak ada. dulu. Teman saya Iya, nggak ada. sekarang saya Makanya saya iya, diam dulu. Amit-amit Iya, ajaran iya. itu. Amit-amit ya Tuhan yang memberikan bini-bini orang 72 kepada Tuhan. bidadari banyak Iya. banget. Nah, itu amit-amit. Jijik ya, jujur ya, jijik melihat Tuhan yang memberikan istri-istri orang kepada laki-laki ya, jijik ya. Memberikan 72 bidadari Iya, dan di surga. iya. Dan di Iya, surga. siap, siap. Kalau di dunia diberikan nggak jijik? No, kalau di Nggak dunia jijik. ini gampang banget, tinggal ke Enggak, saya tanya. tinggal kalau bayar Tuhan aja. bisa nggak sih kita ngomong itu kayak gini loh? Saya Ya, karena ngomong apa kamu Mbak tangkap. Rifa ini Saya tanya kalau memberikan Tuhan yang standar memberikan atas dirimu perempuan sendiri tanpa bukan. survei. Saya bertanya sama kamu, saya lagi survei. Saya lagi survei sama Apa? kamu. Ya, coba, Kamu ada nggak, bilang Pak? Saya tanya dulu, ada ya, nggak orang nih perempuan kalau yang butuh? kalau mau ngomong itu gantian. No, no, Saya no, dulu atau ada kamu? tidak perempuan yang no. Apa sih ini? Saya tanya pendapat kamu. Kalau Tuhan memberikan istri-istri di surga kamu jijik? Saya tanya kalau Tuhan memberikan istri-istri di dunia kamu jijik nggak? Ya, istri satu aja lah, ngapain istri-istri? Saya telinga kamu sehat nggak? Katanya kamu Ya, di sehat, entertain. karena saya Ya tidak udah, poligami. pertanyaan saya, kalau ada Tuhan yang memberikan istri-istri orang kepada satu laki-laki, kamu jijik atau membanggakan Tuhan itu? Ya tidak lah. Oke, mantap. Ah, ini jujur ya, jujur. Makanya Oke. saya kita buka teman-teman sebentar dulu, kitab sebelum ya. dibuka, Coba jadi nggak gimana? ada. Tunggu dulu. Saya mau tunjukkan kamu jijik dengan Tuhannya Kristen ya. Tuhan Kristen menjijikkan karena Jangan memberikan lari ke istri. jijik dulu, jadi Tuhan adil. Loh, Tuhan saya adil. Tuhan saya memberikan istri-istri Tuhanmu adil, bidadari. jangan lari. Adil karena adil sesuai porsinya. Adil itu sesuai Porsi. porsinya. Nah iya dong. Adil. Nah, Bela diri. diam dulu. Kalau mau tantrum jangan di sini. Masa saya Kesana kasih dulu ayat kitab? dong. Kenapa kok takut dibuka ayatnya? Tahu kalau di dalam Lanjut, kitabmu kalau ada hostnya Tuhan memberikan tahu? Enggak tunggu dulu. Kenapa takut melihat Lanjut, kitab kalau sucinya hostnya- sendiri? Kenapa? Karena kamu dari tadi nggak berhenti bicara. Saya mau tunjukin ayat. Ada Tuhan yang menjijikkan, memberikan Bahas bini dulu orang Tuhanmu. Oh, Tuhan saya sudah jelas. Tuhan saya adil sesuai porsinya. Ya, porsi Perempuan gimana? tidak layak memiliki laki-laki banyak. Perempuan maniak tidak mungkin masuk Oke. surga. Perempuan seperti istri kamu itu maniak seks Oh, berarti karena cowok butuh laki-laki banyak. Oh bukan, zuyinna linnasi hubu syahawati minan nisa. Bahkan di dalam agamamu Tuhan sendiri tahu kalau kebutuhan laki-laki itu terhadap banyak pria. Oh, Contoh, Tuhanmu sendiri memberikan bini-bini orang Cowok kepada maniak. Daud dalam 2 Samuel. maniak. Betul, Daud itu maniak dalam kitabmu. Tuhanmu tahu itu kebutuhan Daud, bahkan Tuhanmu yang memberikan. Nggak ada ayatnya kok. Saya Kamu nggak bisa tidak. menerima. Saya tidak. Loh, kamu gimana sih? Ini loh kitabmu sendiri, Tuhanmu memberikan Saya bini tidak. orang kepada Daud. Nih loh, baca ayat ini. Saya secara pengecut. langsung. Ya baca ini loh ayatnya loh. Enggak, ini room pengecut. Pengecut banget. Bukan pengecut, kamu soalnya nggak berhenti nyerocos. Kita lihat ya. Enggak, saya tidak mania. Kamu jangan framing. Saya tidak mania. Istri kamu Kenapa mania, laki-laki kamu bilang mania? istri kamu mania Enggak, karena sekarang istrimu ini pengen perah dipakai mania. laki-laki. Loh, kamu kan gimana sih? Kan kamu yang bilang Ini kamu mania. jijik, saya juga jijik. Saya juga jijik dengan perempuan yang pengen dipakai laki-laki mania, banyak kayak istri Muhammad kamu. mania. Ini loh. Emang Bukan. Muhammad mania? Loh, yang mengatakan maniak itu saya Kamu, kepada perempuan, bukan laki. Loh, iya, tapi perempuan. Kalau laki-laki bukan maniak. Kenapa itu natur? Kamu yang Karena Allah bilang katakan. maniak. Kamu dengar dulu dalam Al-Qur'an zuyina salah. linnasi. Aduh, ini orang nggak mau dengerin. 2 Samuel, Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan memberikan bini orang kepada Daud nih. Kemudian berkatalah ya, dan kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Diam dulu yang lain. Ya, akulah yang mengurapi engkau Makanya menjadi cowok raja maniak, atas guys. Israel. Iya, ini menurut kau. Laki-laki itu maniak menurut kau. Kalau menurut aku perempuan yang pengen dipakai laki-laki banyak Menurut maniak. Tapi kamu. kalau laki-laki, hei, kau dengar dulu. Laki-laki dan perempuan nggak sama Oke, nafsunya. Kamu yang Laki-laki bilang dan kok perempuan. fitnah? Saya tidak bilang laki-laki maniak. Saya katakan perempuan yang Arisan. pengen dipakai. Makanya kamu itu tidak mau mendengar karena kamu tantrum. Bilang Tuhanmu perempuan nggak maniak lagi. Coba bisa nggak diskusi itu bagus-bagus? Dua Coba bidadari kamu ngomong kan dulu. Coba. Ya udah kamu ngomong dulu. Coba Oke, kamu ngomong saya aja. ya. Fandi. Boleh nggak teman kamu jangan mute saya? Boleh ya. Asal Sekarang kamu saya bisa bernarasi. gantian. Tunggu dulu. Kamu bisa nggak gantian sama saya? Kamu Boleh. mau TikTok atau Siap. saya diamkan dulu? Oke, Bisa. saya dulu Oke. ngomong. Sekarang kita sepakati. Tuhan yang memberikan istri orang, bini-bini orang kepada satu nabi, maka Tuhan itu maniak ya. Ya, bukan lagi Menjijikkan maniak, ya. itu soal adil.
Saya tanya, kamu bilang kan kamu jijik. Kenapa kamu nggak berani menjawab? Kalau Tuhanmu memberikan bini-bini orang kepada Daud, kenapa kamu tertawa? Oke, Tuhanmu di sekarang- dunia saja memberikan bini-bini orang kepada Daud dalam 2 Samuel pasal 12 Ya, nomor 7 dan pelajari 8. konteksnya makanya. Ini sekarang kita langsung ke adil dulu. Saya belajar kitabmu tuh 6 Ini yang tahun adil loh ya. dulu. Ini saya baru satu loh. Tadi saya bilang Adil itu dalam Islam sesuai porsinya. Dalam iman kami, perempuan itu porsinya tidak dipakai banyak laki-laki. Kalau laki-laki ada dalilnya. Zuyina linnas hubu syahawati minan nisa. Diam dulu kau, makanya kalau aku ngomong, aku lagi bicara tentang agamaku. Boleh, Dalam Islam, silakan. zuyina linnas hubu syahawati minan nisa artinya laki-laki itu cenderung kepada perempuan. Dan ternyata baik Tuhannya orang Yahudi, Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Islam tahu betul kalau laki-laki itu bisa menikah lebih dari satu. Contoh, Yakub itu punya 4 istri. Yakub punya istri bernama Rahel, Zilfa, Bilha, dan juga Lea. Apakah dia berdosa? Kau tunjuk dalilnya kalau dia berdosa. Bani Israel itu keluar dari 4 istri. Itu pertama. Kalau kau bilang Tuhan kau jijik dengan Tuhan yang mengizinkan laki-laki menikah lebih dari satu, kau harus jijik dengan Tuhannya Bani Israel, bapaknya Yesus. Dan yang paling menjijikkan harusnya kalau kau jijik ketika umat Islam diberikan 72 bidadari, jijiklah kepada Yesus yang menjanjikan 100 istri. Matius 19 nomor 29. Baca ayatnya baik-baik. Ya, Oke, udah bahkan- dibaca, udah. belum. Yuk kita bahas itu. Nah, Iya, dan oke. kau juga harus jijik. Aduh, kalau kalian mau kita Nggak, Pan, tenang Pak, Kata- Pan. Emang Muslim ini kadang Diam, pakai diam. fakta Ya. sama fakta, metafora fakta. Metafora. Tunjukkan kalau ini metafora. Ketika Tuhan memberikan nih. Yuk baca. Nggak, giliran Yaudah saya kau ngomong baca. boleh Saya mau kamu baca ayat ini dulu. Tunjukkan ini Bentar, metafora atau giliran tidak. saya ngomong dulu. Iya, ini Kalau kamu mau baca, Tuhan. silakan baca, nggak usah nyuruh baca. Oke, saya baca. aja. Oke, saya baca. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Tuhanmu memberikan istri-istri orang kepada Daud. Itu lebih menjijikkan daripada memberikan bidadari surga di surga nanti. Ya, jangan karena binimu pengen dipakai banyak laki-laki, kau samakan otak setiap perempuan maniak seperti perempuan yang kau Oke. nikahi itu. Sudah. Berbeda konteksnya. Ya, lanjut. Udah, Uni Rifa kasih kesempatan aku ngomong ya. Oke, Silakan kau tunjuk data. Iya bentar, Pakai data kalau bicara. beginilah Muslim itu meremiskan sesuatu yang Meremiskan Bentar dong. banyak cerita kau. Kupikir kau menjawab. Beginilah Muslim meremiskan. Kenapa Kau main bantah mute? ayat ini. Kenapa main mute? Saya bantah kamu. Banyak kali ceritamu. Buang-buang waktu. Kau tunjukkan kalau ini salah. panjang tadi. Oke, silakan. Ya Oh iya, udah, aku pakai diam dulu. data. Aku pakai Ya data. udah, Aku pakai data sekarang. enggak? Ya, saya mau pakai nggak data. kau? Silakan. Oke. Kamu kan tadi membahas tentang tentang Daud. Lalu saya di awal membahas tentang 72 bidadari yang ada di surga. Ya. Muslim ini pingin meremiskan sesuatu yang Kristen tidak lakukan sekarang. Itu tuh remisan Muslim. Paham nggak? Contohnya, ini saya kasih contoh. Misalnya, tolong jangan di-mute dulu ya, karena ini nyambung. Contohnya, ketika kita membahas Hajar Aswad, Muslim akan meremiskan ke Yesus adalah batu penjuru. Sebentar, ini juga Saya sama. lagi nggak butuh curhatan kau ketika dong, diskusi sebentar. dengan Biar saya orang buka lain. dulu kedok kamu. Langsung substansi. Sebentar, Oh, biar saya Tuhan buka kau. kedok Kayak kamu. doaku pula kau buka siapa? Apa kau punya ilmu aja nggak kau turun? Tuhan kau lebih maniak seks karena memberikan bini-bini orang kepada Daud, dan bahkan ketika Daud berzina mengambil bini orang yang dibunuh Tuhan kau, anak hasil jinanya bukan Daud. Kenapa? Bisa jadi karena itu nenek moyangnya, maka dapat privilege. Jijiklah kau sama Tuhan yang kayak gitu. Jijiklah kau sama Tuhan yang menjanjikan 100 istri kepada laki-laki. Matius 19:29. Itu bukan Tuhan yang kasih, tapi itu iblis. Unirifa salah. Di ayat itu bukan Tuhan, tapi itu iblis. Oh salah, itu Unirifa, itu metafora, itu angan-angan dan cita-cita Daud aja.
Kita bahas topiknya. Tuhan yang menjijikkan menurut kau ini kan kau bilang kau jijik dengan Tuhan yang menjanjikan istri-istri di surga. Kau jijik kan? Aku lebih jijik lagi melihat Tuhan di dunia mengambil bini orang lalu memberikan kepada nabinya. Itu lebih menjijikkan. Kalau di surga nggak masalah. Kenapa? Surga itu tempat kenikmatan. Daripada di surga yang penuh pesundal, lebih baik surga yang penuh bidadari. Tuhan yang menjijikkan adalah Tuhan yang memberikan bini orang kepada orang lain. Itu sangat menjijikkan. Menjijikkan. Kenapa? Karena yang paling parah adalah Tuhan ini memberikan kepada nenek moyangnya. Makanya dapat privilege. Karena dia bakalan keluar dari keturunan Daud. Besar. Pikir akun besar. Kau mentang-mentang binimu maniak seks pengen dipakai lama banyak laki-laki, ya kan? Iri dia melihat laki-laki itu punya istri banyak, pengen punya laki banyak. Perempuan kayak bini kau nggak bakalan masuk surga Islam. Tidak akan pernah masuk surga Islam. Karena kapasitas manusia itu, perempuan itu bukan dipakai rame-rame. Perempuan itu diciptakan setelah Adam, tugasnya melayani. Laki-laki punya istri banyak, itu wajar. Di kitab kau nggak ada larangannya. Oh, kami kan tidak melakukannya. Kau nggak mampu. Karena kau nggak mampu, bahkan di kitabmu nggak ada larangannya poligami. Martin Luther sendiri mengatakan tidak ada larangan poligami. Lah kau tiba-tiba nggak ada, Tuhanmu nggak ngelarang. Kau kalau mau menjadi pengikut Yesus, kau nggak usah nikah. Yesus kau nggak nikah. Harusnya kau ikuti itu. Kau yang nggak mampu berpoligami, kau pula salahkan para nabi yang bisa berpoligami. Bahkan Tuhan kau sendiri memberikan bini-bini orang kepada nabinya. Aneh kau. Kan lucu premismu. Adil menurutmu, mamamu dipakai banyak laki-laki. Kau dapat perempuan banyak, mamamu dipakai mendesah-desah ada 7 laki-laki di dalam kamarnya. Itu adil menurut kau? Keadilan menurut kalian begitu? Keadilan menurut kami sesuai porsinya. Perempuan tidak mungkin diberikan hadiah motor, tidak mungkin perempuan diberikan hadiah senjata. Kalau dikasih bunga wajar. Inilah kau. Giliran perempuan bini kau itu, ya tipikal bini kau itu, apapun yang ingin dipunya laki-laki dia pengen punya juga. Makanya ada juga yang memproduksi dildo gara-gara bini kau itu. Bini-bini seperti ini yang butuh dildo, teman-teman. Ada laki tetap beli dildo dia. Nggak cukup cuma 1 burung. Kalau laki-laki nggak cukup 1 perempuan wajar. Karena ada fase monopos perempuan. Ya, ada fase di mana nanti perempuan itu ketika sudah punya anak, dia tidak lagi mementingkan masalah seksual. Ada fase di mana perempuan itu tidak sanggup melayani suaminya. Fase menstruasi dalam sekali sebulan. Itu ada halangan terhadap perempuan untuk melayani suaminya. Laki-laki tidak. Semakin laki-laki semakin tua, dia semakin berminyak, kawan. Itulah. Bini kau nggak sanggup, dia nggak mau dia. Dilihatnya kalau laki-laki dapat 5 bidadari, dia pengen 5 laki-laki. Ayo bang, adik bang. Abang 1. Ih, takut kali aku membayangkan itu. Kebayang aku itu. Naudzubillah min dzalik. Psikopat emang. Kebayang aku. Dia tadi homreng Uni. Enggak, dia tadi homreng. Enggak, kata dia berdebat Enggak, sama dia nggak punya bini. Dia nggak punya bini, dia homreng. Homreng, dia aku tahu di dirinya. Enggak, penipu banget ya. Dia bilang dia jijik dengan Tuhan yang menghadiahkan 72 bidadari, tapi di kitabnya Tuhan ngambil bini orang untuk diberikan kepada ini. Dan dia masih menyembah kepada Tuhan itu. Bahkan dia katakan bahwa Tuhan itu adalah manusia yang menjelma. Lucu orang Kristen ini sekarang. Jijiklah kalian kepada Yakub yang menikah 4 orang istrinya. Nenek moyang Tuhan kalian aja bininya banyak. Silakan yang lain. Aneh kalian Kristen ini. Siapa dulu ini? Ada Suan Ilahi, ada Engkong ini, buka mikrofonnya bang. Berdua Kristen atau Muslim? Silakan bang. Ini kali bininya ya. Bininya pengen dipakai rame-rame katanya. Lai Kaisar, saya takutnya berisik di sini Lai. Monitor. Kebayang nggak ya kalau bininya itu punya 7 laki kan, Senin sama si Joko ya kan, kisut krempeng gitu, langsung kering gitu loh. Si Joko 3 kali sehari, si Jono 2 kali sehari. Si Joko pengen lagi besoknya, gantian dulu katanya. Aku lagi kata si Jono kan, nggak bisa, nggak mau katanya. Kalau perempuan sesuai naturnya. Datang istrinya yang datang bulan 1 ya kan, bisa ke istri yang lain. Lagi pula jijik kok sama Tuhan kayak gitu. Giliran Tuhan ngambil bini orang kok nggak jijik? Emang nggak ada otak kalian. Karena berisik Lai Kaisar, saya ambil alih ya.
Bang Iya, lan memil. Ya, Bang AGSAL ini Kristen atau Muslim? Ini yang naik 2 orang ini kayak patung di atas kayak berhala. Kayak Tuhannya, entahlah yang menyembah berhala itu siapa ya. Halo. Selamat pagi. Ya. Wah, Ya, nggak kedengar. Kristen kau? Ya, betul, Kristen, pengikut Kristus. Mana ada kau pengikut Kristus? Lahir. Ya, Kristen artinya pengikut Kristus. Salah, Kristen itu artinya pentuhan Yesus. Tuhan yang tidak adil. Silakan bahas, Tuhanmu adil nggak Yesus? Silakan. Ya, itu terserah kalian mau bilang adil atau tidak, tapi kita punya keyakinan bahwa Yesus itu adil. Loh, mana dia? Loh. 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 Kemana dia? Aduh. Langsung ke rumah Bapak di sorga. Tepuk tangan buat yang tadi itu. Suan, Kristen atau Muslim Bang Suan ini? Muslim. Allah ilaha illallah. Assalamualaikum Bang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Duduk manis dulu di bawah Bang ya. Yang Muslim itu Apa? duduk manis dulu. Kasih kesempatan teman-teman Kristen biar terjadi diskusi lintas agama. Kalau yang naik Muslim tidak terjadi diskusi lintas agama. Saya ulang. Yang naik teman-teman Kristen biar terjadi diskusi lintas agama. Biar kami bisa mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara. Kalau kawan-kawan Muslim naik tidak diskusi nanti. Kita komal diskusi lintas agama. Banyak ular-ular kadang hujan kan banyak pohon-pohon kalau di kampung saya ya. Coba teman-teman Kristen. 1 jam lagi ya, 1 jam lagi aku stop. Siap, ada nanti diganti sama Martua Bata. Aziz Sikumbang. Ah, ini mungkin Kristen ini. Halo. Oke, selamat pagi Bang Azir. Kristen atau Muslim? Sebelum saya ngomong jangan diturunin dulu ya. Anda Kristen atau Muslim Bang? Ya, sebelum saya ngomong jangan diturunin dulu. Ya. Yang naik Kristen, kita mau dialog ini teman-teman. Mohon pengertiannya ya. Izin sekali lagi teman-teman Muslim, mohon pengertiannya. Kita mau dialog. Ini tadi sudah naik kayaknya. Mana tadi dia? Ya biar cepat kita teman-teman. Kita dialog dulu lah. Silakan yang Kristen ya teman-teman Kristen kirim permintaan. Ini narasumber ada 3 orang loh di Komal ini. 1 narasumber dari luar negeri. Angsel ini kan naikkan kembali. Angsel. Oke. Ya, kenapa diturunin tadi, Bos? Tidak ada yang turun sendiri. Oh, gitu. Oh iya ya, maaf ya. Ini Kristen atau Muslim? Imi, Kristen atau Muslim? Iya, Kristen. Bukan. Anda mute dulu. Di mute dulu, Di mute dulu mikrofon. Saya Muslim. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Bang Imi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, tidur kalau ngantuk, Bang. Silakan naik. Teman-teman Kristen kirim permintaan. Kalau ngantuk istirahat tidur. Jangan naik komal. Enggak, bercanda. Kita bercanda loh. Woi, apanya? Bersih kali, Pak. Mertua Batak pula yang naik. Coba, ini yang naik siapa ini? Man Rebusan. Nah, ini Muslim ini. Standby yang Muslim ya. Lanjut, Kaisar, like Kaisar kalau sudah ndak mute, lanjut. Silakan dibuka mikrofonnya. Aengs LL apa ini? Amsal aku sebut. Silakan Bang Amsal, dibuka lagi mute-nya. Ngomong. Ya, Bang Amsal, dibuka mute-nya Bang Amsal. Oke, silakan. Halo. Silakan naik. Ya. Ya, berapa satu ikat sayur kangkung di tempatnya, Le? Sayur kangkung satu ikat berapa? Loh, kok sayur kangkung? Itu Di jangan sini lagi terlalu- di sini Oh, lagi hujan jadi ndak kedengaran betul. Oh, lagi hujan. Oke, Ya, ya. siap. Oke lah. Hei, kau pendukung Palestina kau ya. Selamat malam. Ya, pendukung pembunuh Tuhan. Ya, selamat malam. Selamat malam pendukung pembunuh Tuhan. Kenapa Berterimalah kau kasihlah kepada Yahudi. Ya, terima kasih. Kenapa Sama-sama. aku mendukung orang Palestina? Karena mereka dijajah. Kau kan suka sama penjajah. Belanda aja kau support, agamamu datang dari penjajah. Wajar kau suka sama Yang menjajah penjajah. siapa? Bener kan? Yang menjajah Palestina kan, menjajah tanah Israel. Jangan dibalik. Coba iya, oke. Palestina yang menjajah, ya. Ya, Kutanya sama kau, kalau memang 2 juta Palestina yang rakyat menjajah, Gaza akan duluan dipindah ke mana Indonesia. Palestina? Oh lah, banyak cerita kau. Kau yang menjajah, nenek moyang kau, Belanda. ya emang aku keturunan Aneh kalian Belanda. ini. Oh iya, memang kau kan aku bilang, aku tuh kalau ngomong tuh intuisiku tajam. Kau ini pembela penjajah karena agama mau dibawa penjajah, nenek Oh, moyang bukan kau membela, pun memang Belanda. aku keturunan. Ya memang kau penjajah, ya sudah. Keturunan. Apalagi? Bukan membela, keturunan. Iya, keturunan penjajah yang agamanya dibawa sama penjajah, bener kan? Belum tentu rakyat Belanda menjajah. Oh enggak, Belanda nggak menjajah. Belanda itu nggak pernah jajah. Portugal, Spanyol nggak pernah menjajah. Yang menjajah orang Arab pakai onta ke sini. Ya, tahu kau kan sejarahnya kan? Yang menjajah itu orang Arab pakai onta ke sini. Belanda itu datang dengan damai ke alien. Hai, aku datang dengan damai. Ya, merubah warna kulit kalian biar putih. Ya, aku datang dengan baik. Belanda datang ke sini Sudah baik-baik. diberikan uang, mengenai Iya, kerja paksa dan Belanda lain-lain ke itu sini sudah- tuh baik-baik datang. Mereka tidak melakukan kolonialisme. Nah, kalau itu Mereka benar. datang merubah kulit warga negara Indonesia. Inilah aku bilang, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun kalau orang Indonesia tidak mempelajari sejarah, akan ada sejarah yang mengatakan
mengatakan Belanda tidak pernah menjajah Indonesia tapi datang membawa Kristen dengan damai dan mensejahterakan Indonesia. Potong kupingku kalau tidak. Kenapa? Karena memang akan ada orang-orang semacam ini yang malu dengan kecurangan agamanya menjadi kolonialisme, yang ingin menunjukkan kepada generasinya agamanya benar lalu membaurkan sejarah. Ini dia calon-calon orang-orang yang berdiri bersama penjajah. Saya sudah katakan, agama Kristen itu betul-betul agama kasih, teman-teman. Lillahi, coba perhatikan ayat-ayatnya. Kecenderungan kebaikannya kepada siapa? Pada penjajah, pada orang-orang jahat, para koruptor, dan para pemerkodok. Kenapa? Karena memang musuh sampah masyarakat itu harus dikasihi. Makanya orang-orang seperti Yoga ini suatu saat akan berupaya membuktikan bahwa kolonialisme, penjajahan itu, bahkan nanti Kanada itu tidak pernah diasimilasi sama gereja. Tapi mereka akan mengatakan gereja itu hanya ingin mendidik mereka supaya dalam Kristus. Tapi mereka berontak, ya kesenggol, mati mereka satu-satu. Belanda itu datang ke Indonesia itu membangun peradaban. Ya, ini akan kalian dengarkan mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Kalau kita tidak belajar, kita tidak akan pernah tahu bagaimana. Bahkan kemarin, buku dari Dr. Uli Kozok, perhatikan teman-teman ya, buku dari Dr. Uli Kozok, saya tunjukkan. Buku dari Dr. Uli Kozok menunjukkan bantahan terhadap orang Batak Kristen yang mencoba mengindah-indahkan kedatangan Nomensen di Tanah Toba. Bahkan di buku itu, ya, utusan perang di Kemelut Damai itu membongkar Nomensen itu meminta pertolongan kepada Belanda untuk berlawanan dengan si Singamangaraja. Itu ada bukunya. Ini bukunya, kalian perhatikan, beli buku ini, bukunya murah sekali sehingga kalian tahu bagaimana datang. Diam kau. Aku mau beli. Gak ada duitmu, kau miskin. Gak ada duitnya. Gak ada duitnya. Teman-teman baca ya, murah kok, bukunya cuma 40.000, ditulis sama Dr. Uli Kozok. Dr. Uli Kozok itu bahkan di situ dikatakan menulis buku itu karena ada buku yang mencoba membiaskan sejarah tentang Nomensen. Ada upayanya, teman-teman. Di situ diceritakan bahwa Nomensen itu tidak seperti itu, begitu, tidak ada kaitan dengan Belanda, kurang lebih seperti itu. Saya membaca buku itu. Ya, sebentar. Baca bukunya Utusan Damai di Kemelut Perang Toba. Saya tunjukkan ya. Halo, selamat malam. Selamat malam, bentar Pak. Catatan Dr. Uli Kozok, teman-teman ya. Ini bukunya saya tunjukkan sama kalian. Bentar, sabar. Nih, banyak kali fileku. Kalau kita tidak membuka sejarah, akan muncul nanti hal-hal seperti ini. Pengakuan bahwa Belanda itu tidak pernah menjajah. Ini bukunya ya. Kalian baca di sini. Ini bukunya. Utusan Damai di Kemelut Perang, Peran Zending dalam Perang Toba. Ini Dr. Uli Kozok yang tulis. Di sini kalian baca. Peran misi Protestan Jerman dalam sejarah Tanah Batak dan dalam perkembangan masyarakatnya tidak dapat disangkal lagi. Namun yang masih diperdebatkan ialah sikap para misionaris dalam proses penjajahan Tanah Batak. Jadi masih ada yang ingin membela, teman-teman. Berdasarkan dokumen-dokumen otentik, surat dan artikel para misionaris, Dr. Uli Kozok membuktikan bahwa para misionaris meminta pemerintah Belanda agar menganeksasi daerah Selindung dan Toba, bahkan ikut sendiri secara fisik dalam perang Batak. Para misionaris ini ikut serta dalam perang Batak tahun 1878. Koalisi Injil dan Pedang, yaitu koalisi Zending Batak dan pemerintah kolonial ini bukan saja bermakna untuk daerah Batak semata. Ia merupakan salah satu aspek sejarah kolonial seluruh Indonesia. Namun koalisi ini harus dipahami dalam konteks ideologinya masa itu. Uli Kozok menguraikan secara terperinci berbagai konsep yang mendasari sikap para misionaris dan yang merupakan azas upaya misi serta juga azas upaya penjajahan. Buku ini sangat penting ya.
Di sini apa? Upaya misionaris dan penjajahan. Ini bukunya. Baca buku ini dari Dr. Uli Kozok. Ya. Perhatikan. Bayangkan kalau tidak ada orang seperti Uli Kozok yang mengkritisi tulisan-tulisan orang yang ingin memuliakan nomen sen. Kebayang nggak kalian? Umat Islam bakalan peduli nggak ini? Peduli nggak kita nih? Padahal apa? Nanti mereka akan memframing, menuliskan sesuatu yang berbeda. Itu. Maka tugas kita keep sejarah. Baca. Sudah dengar kan? Tadi ada orang Kristen mengatakan Belanda bukan menjajah ke Indonesia. Dengar kan? Maka perkataan bahwa iblis itu tidak bersalah, itu akan ada nanti dari lisan mereka. Koruptor tidak bersalah, pembunuh itu diampuni, dia tidak bersalah, Tuhan baik, udah ampuni saja. Itu yang akan dibawa. Dan ide dan gagasan ini sudah dibawa oleh Paulus dulu. Karena dia ada seorang penjahat, tentu dia tidak ingin dihakimi. Maka membawa ajaran yang memaksa orang lain untuk mengampuni para tersangka kejahatan itu menguntungkan Paulus. Karena dia adalah seorang penjahat yang membunuh Stefanus. Jadi wajar dia membawa ideologi untuk memiliki rasa belas kasihan kepada para penjahat. Karena dia sendiri penjahat. Kalau dia datang kepada murid-murid Yesus tidak membawa ajaran seperti itu, bisa diterima dia. Orang dia yang menghabisi nyawa Stefanus kok. Maka harus ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa apa? Bahwa kasihilah, jangan jahat kepada orang jahat. Karena dia sendiri penjahat. Dan itu terjadi. Inkuisisi Spanyol, inkuisisi dari Protestan. Kalau mereka sudah memiliki kekuasaan di tangan mereka, yang berbeda pendapat, habisi, bakar, tenggelamkan. Itu sejarah kawan, nggak bisa dibantah. Itu ya, itu dari saya membaca buku, data saya jelas ya. Data-data saya itu data-data yang beredar. Halo. Kalian bisa beli. Ya, halo, silakan. Ya, ini saya mau kira-kira mau pertanyakan ini. Gimana ini? Kok Kristen itu kalau sampai berdebat beberapa hari yang selalu saya ikuti itu Bibelnya itu apa memang karangan manusia atau bagaimana? Memang ada beberapa firman, tapi kan di situ tidak terlalu difokuskan bahwa harus semuanya diikuti, tapi harus disaring yang benar. Apa benar itu ya? Bang, itu panjang penjabaran kalau mau tentang materi kristologi seperti itu ya. Abang tonton saja Komal-Komal atau YouTube kristologi, karena terlalu panjang kalau dijabarkan. Kita sesuai dengan tema kita ya. Oh, panjang Tuhan penjabarannya Kristen nanti adil ya? ya. Itu Tuhan Kristen adil ya. Iya. Tapi selama ini saya tahu itu artinya kalau secara pemahaman saya, Abang ini Islam atau Kristen? Yesus kan itu kan dari Anda Islam atau Kristen, Bang? Awalnya kan apa ya? Dari Bunda Maria. Bang, Anda Kristen atau Islam? Itu berarti ini Bang, Anda ya? Islam atau Kristen? Islam atau Kristen, Bang? Apalah kepencet sama aku laptopku ini. Halo, Bang Islam atau Kristen, Bang? Halo. Nggak dengar Pandi. Bang Kaisar lah dulu nggak dengar dia.
Aku laptopku lagi ini nih hang. Fandi. Bener kan Kak? Saya bener-bener aku apa ya yang saya takutkan itu. Kenapa selalu yang saya pikirkan itu terjadi, itu yang saya takutkan. Akan ada nanti upaya mereka untuk mengatakan bahwa Belanda itu tidak pernah menjajah, dan itu sudah dilakukan teman-teman. Sudah ada upaya-upaya untuk mengatakan bahwa Belanda itu tidak pernah menjajah. Karena apa? Karena menerima kenyataan bahwa agama mereka datang bersama penjajah itu sangat menyakitkan. Maka untuk menghilangkan stigma itu harus dibuktikan bahwa Belanda itu tidak pernah menjajah. Itu akan ada orang-orang yang muncul, dan itu terjadi. Orang-orang yang tidak pernah baca literasi ini bilang bahwa Belanda nggak pernah menjajah. Belanda itu membayar kok di Indonesia kok. Ngeri kawan. Akan ada. Makanya kalau kita diam saja tidak belajar sama sekali, ya bisa jadi kita akan kehilangan akses kepada ilmu pengetahuan. Dia minta bergabung itu jangan tolak. Sudah gabung. Udah ini kita. Kristen atau Muslim tonsel. Jose orang Kristen atau orang Ambon Jose belum. Simpan bukan. Turun bagaimana? Turunkan aja Fandi. Adalah seorang tokoh yang oleh sebagian orang Batak tidak hanya dihormati jasanya menyebarkan agama Kristen di tanah Batak. Ini bukunya nih. Ya. Sumbangan Nomensen dan tokoh-tokoh Injil lainnya yang namanya jarang disebut berdampak luas pada masyarakat Batak, bukan saja di bidang kerohanian tapi juga di bidang pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Tokoh penginjil dari Renesi Miso RMG ini ya, dia ada kaitan dengan perang Toba teman-teman ya. Namun Nomensen sesungguhnya hanya salah satu dari banyak penginjil RMG yang didugaskan untuk menyebarkan Injil di tanah Batak. Dia bukan pemerakasa Zending Batak dan otoritasnya terbatas. Disiplin dan kepatuhannya terhadap atasan sangat diutamakan dalam kalangan RMG. Sebagai pelaksana dari penginjil diwajibkan untuk setiap bulan menulis laporan. Laporan-laporan itu kemudian diolah dan diterbitkan dalam sebuah majalah yang dinamakan Berite de Renesse Missions Gesellschaft, disingkat BRMG. Secara total ada sekitar 10.000 halaman yang ditulis oleh para penginjil RMG di tanah Batak tentang segala hal yang terjadi di wilayah penginjilan. Ya.
Salah satu peristiwa penting dalam Batak adalah Perang Toba yang terjadi pada tahun 1878 sampai 1883. Ya, sebagai inti perlawanan Sisingamangaraja terhadap kekuasaan Belanda. Di dalam buku yang sederhana ini kami sajikan laporan para zendeling tentang Perang Toba pertama. Laporan para penginjil itu kami sajikan dalam bentuk edisi faksimili agar secara mudah teks asli dan bahasa Jerman dapat dibandingkan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Dan untuk menjaga keakuratan terjemahannya, makalah ini mengungkap catatan perjalanan para penginjil selama masa Perang Toba, ya, memberikan sumbangan terhadap sejarah Batak di awal zaman penjajahan, ya. Tokoh Nomensen, tokoh penginjil Batak, berbicara sendiri, dipandang dalam konteks sejarah sebagai anak zaman dengan segala kelebihan dan kekurangannya, ya. Nanti kalian tahu bagaimana apa yang mereka lakukan di sini. Mereka mengatakan secara belak-belakan bahwa kami pelopor pemerintah kolonial yang awalnya berbuat amal dengan cara memberi obat dan sebagainya untuk akhirnya menyerahkan tanah dan rakyat kepada pemerintah. Demikian keluhan I. Nomensen ketika baru membuka pos zending di Lembah Sipiro, ya. Jadi mereka memberi misi apa? Memberi obat untuk supaya rakyat memberikan tanahnya kepada apa? Pemerintah Belanda. Gokil. Dengan demikian keluhan I.L. Nomensen ketika baru buka pos zending di Lembah Sipiro. Dugaan orang Sipiro ternyata benar. Tidak lama sesudah pindah ke Lembah Selindung, tepatnya pada tahun 1878, Nomensen berulang kali meminta kepada pemerintah kolonial agar selekasnya menaklukkan Selindung menjadi bagian dari wilayah Hindia Belanda. Jedar, ya. Ya. Pemerintah Belanda akhirnya mengabulkan permintaan Nomensen hingga terbentuk koalisi Injil dan pedang yang sangat sukses karena kedua belah pihak memiliki musuh yang sama. Siapa musuh mereka berdua? Nomensen dan juga Belanda? Sisingamangaraja, pahlawan kita. Sisingamangaraja dicap Zending sebagai musuh bebuyutan pemerintah Belanda dan Zending Kristen. Bersama-sama mereka berangkat untuk mematahkan perjuangan Sisingamangaraja. Dan kalian tahu kalau mereka membahas perang Padri, ini perang terburuk, ya. Bagaimana di Batak itu sendiri mereka, ya. Lanjut, ini ngeri kalau kalian baca ini. Aku udah baca kemarin sama Kelvin nih. Pemerintah mengucapkan terima kasih kepada penginjil Mission Girls Cave di Barmen, terutama Bapak Nomensen dan Bapak Simonit yang bertempat tinggal di Selindung atas jasa yang telah diberikan selama ekspedisi melawan Toba, ya. Melalui Gubernur Sumatera, pemerintah Belanda membalas budi para penginjil. Jadi pemerintah Belanda ini menganggap penginjil ini pahlawan. Kerjasama antara para penginjil, ya, dan pemerintah kolonial berlangsung sampai musuh mereka Sisingamangaraja tewas dalam pertempuran dengan tentara Belanda tahun 1907. Walaupun peran Renesi Misio Gelkif atau RMG dan penginjilan terutama Ludwig Ingor Nomensen dalam Perang Toba pertama terang sekali, ada pihak yang melihat adanya kontroversi. Ada dua isu yang sering menjadi topik perdebatan dan kontroversial, terutama di kalangan Huria Kristen Batak Protestan yang merupakan penerus RMG di zaman kemerdekaan. Peran penginjil dan penaklukan tanah Batak, ya, dan hubungannya dengan Sisingamangaraja. Butir kedua menjadi persoalan yang memang peka terhadap sebagian besar orang Batak memeluk agama Kristen dan menganggap Nomensen sebagai apostol atau rasul, sedangkan Sisingamangaraja diangkat sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah tahun 1961. Bagaimana kedua pahlawan yang dua-duanya dianggap sakral oleh orang Batak? Ternyata mereka saling bermusuhan. Tentu hal itu menimbulkan dilema. Dr. W.B. Sijabat yang pada tahun 1982 menulis buku berjudul Ahu Sisingamangaraja, Arti Historis Politis Ekonomi dan Religius Sisingamangaraja, berusaha keras untuk meluruskan dilema itu dengan mendamaikan kedua tokoh sakral tersebut. Ini dia yang saya bilang upaya, teman-teman, membuat seolah-olah Sisingamangaraja dan Nomensen ini adalah tokoh yang berdamai. Ya, sudah ada upayanya dari Dr. WB ini, Sijabat, yang adalah orang dari Kristen sendiri.
Sejarawan Batak beragama Kristen Protestan ini menggunakan sumber baik primer maupun sekunder yang tertulis dalam berbagai bahasa termasuk Jerman dan Belanda. Selain mengandalkan sumber tertulis, ia juga melengkapinya dengan puluhan wawancara. Di antara sumber primer termasuk bahan arsip Belanda dan juga bahan dari RMJ itu sendiri, terutama laporan tahun RMJ. Tetapi ia tidak menggunakan laporan RMJ yang lebih terinci dan yang diterbitkan sebulan sekali. Ya. Dia tidak mau menggunakannya. Ini saya bongkar teman-teman ya. Dr. Uli Kozok membongkar itu, ya. Nah, ini harus diluruskan. Daripada menggunakan sumber primer yaitu tulisan Nomensen sendiri yang terdapat dalam BRMJ, khusus untuk Perang Toba I, si jabat menggunakan buku yang ditulis oleh JT Nomensen, anak si Nomensen. Ya. Jadi dia bikinlah buku. Ya, dia tulislah karangan, tulisan dia yang sumbernya dari anak Nomensen. Ya, diterbitkan tahun 1925 di Zending Kredit Labugati, di mana ini? Nggak tahu namanya itu. Nah, dalam bab keempat, pertarungan rakyat Sumatera Utara bersama Sisingamangaraja melawan Belanda, butir ke-1 sampai 11 halaman 151. Perang Toba I BAB itu sangat diwarnai oleh sumber sekunder Porsorion Ni El Nomensen. Sayang si jabat tidak memanfaatkan sumber primernya. Nah, Dr. Uli Kozok membongkar di sini sumber primernya itu. Ya, si jabat tidak berniat menuliskan sejarah secara objektif. Dengan sangat jelas ia memperlihatkan sikap pro-Zending, pro-Sisingamangaraja dan anti Belanda. Belanda digambarkan sebagai orang yang cerdik, memiliki tangan kotor, hendak memanfaatkan Nomensen menggunakan tindakan keganasan. Padahal Nomensen yang minta tolong sama Belanda, guys. Itu dia. Ya. Lanjut. Jadi di sini mengadakan kegiatan tujuannya didorong oleh keserakahan ekonomi dan militer, dan pada pasukan Belanda demikian ditulisnya menonjol hanya unsur kebinatangan manusia. Walaupun Nomensen pada Perang Toba I mendampingi pasukan Belanda dari hari pertama sampai hari terakhir, dan walaupun ia sangat berperan dalam pecahnya perang tersebut, Nomensen dan pihak Zending jarang sekali disebut oleh si jabat. Dan walaupun disebut, maka Nomensen dan kawan-kawannya digambarkan secara serba positif. Si jabat berusaha keras meyakinkan pembaca bukunya bahwa kehadirannya bukan dalam rangka penjajah. Nomensen melakukan berbagai usaha untuk mengelakkan pertumpahan darah. Dia bela Nomensen, ya iyalah. Gimana nggak bela Nomensen coba? Berulang kali mengatakan kesediaannya menempuh jalan damai, tidak dapat menyetujui tindakan kekerasan. Dia tuliskan bahwa Nomensen ini ingin damai, begitu ya? Nih, Nomensen akhirnya merasa pusing kepala dan terpaksa membaringkan dirinya di dekat sebatang pohon ara dekat Paidom. Ada pula pohon ara ya, kayak Yesus. Hasil pekerjaan sejak tahun 1876 di Toba pastilah akan mengalami kesulitan akibat tindakan ini. Kalau buku dikarang manusia, teman-teman, yang tidak objektif, akan muncul karangan-karangan indah. Si jabat tidak menafikan bahwa Nomensen memanggil Belanda ke Selindung, tetapi ia berargumen bahwa Belanda bagaimanapun sudah bertekad masuk ke Selindung sehingga Nomensen hanya bahan pelengkap saja. Indah sekali bukan? Tapi apa yang dilakukan oleh Dr. Uli Kozok? Dr. Uli Kozok membuka semuanya. Kenyataan yang sebenarnya jauh lebih kompleks sebagaimana yang diceritakan si jabat. Pihak Zending melaporkan bahwa banyak daerah yang sudah berulang kali meminta kepada pemerintah Belanda agar wilayahnya dianeksesi. Raja yang memeluk agama Kristen rata-rata setuju kalau Selindung dimasukkan ke dalam wilayah kolonial Belanda. Dan juga di antara raja yang masih berpegang pada agama nenek moyangnya, tidak semua anti Belanda. Sangat penting bagi si jabat adalah rekonsiliasi Zending dengan Sisingamangaraja. Itu yang dia upayakan, mendamaikan antara Nomensen dengan Sisingamangaraja. Itu dia upaya tulisan ini, ya. Dan ini kalau bukunya murah teman-teman, harganya 40 ribuan, ya. Ini ternyata Zending tidak menduga bahwa permintaan mereka agar pemerintah mengirim pasukan ke Selindung akan mendapat kecaman keras. Menurut penginjil, mereka tidak bersalah memanggil bantuan Belanda karena mereka berada di wilayah yang pada hakikatnya berada di bawah kekuasaan Belanda. Itu, ya. Jadi kalau kalian baca buku ini, kita akan tahu apa saja yang coba dituliskan. Gimana itu ya? Banyak. Baca buku ini, insya Allah ada manfaatnya. Panjang kalau saya akan buatkan terlalu banyak tugasku di mesiah.org nanti ya. Aku belum lagi membahas agama kasih dan kasihan, belum lagi ku bahas tentang Nomensen ini ya. Bagaimana kemudian mereka mencoba untuk membuat sebuah
informasi yang entah dapat dari mana dibuat seindah mungkin bahwa Nommensen itu nggak jahat. Padahal yang memanggil Belanda untuk keselindung ya Nommensen. Bukunya adalah Utusan Damai di Kemelut Perang Toba. Baca itu. Kalian akan tahu isinya. Ngeri. Makanya, jadi wajar kiranya kalau ada nanti dari mereka yang pro kepada penjajah. Karena pada waktu dulu memang ada sebagian yang pro kepada Belanda itu. Apalagi Zending. Ya, namanya Zending, organisasi yang menyebarkan agama Kristen kan. Itu keren banget. Ini baca buku ini. Saya belum selesai sampai halaman keberapa itu. Tengok ya nih. Saya kasih data lagi. Dan selalu Islam akan dibawa-bawa dalam hal ini. Gila ini. Panjang mau saya baca guys. Nanti saya tunjukkan aja lah yang pendek-pendeknya, yang penting-pentingnya. Nah, kalian tahu tidak anggapan mereka terhadap Islam apa? Ini saya tunjukkan ya. Nah, anggapan mereka dari dulu itu bahwa Islam itu adalah agama yang kelam. Nih ya. Nih. Di antara guru seminaris ada dua tokoh yang paling berpengaruh, Von Rohden dan V. Fabry. Menurut Von Rohden, warna kulit suatu bangsa memperlihatkan tingkat dekadensinya. Makin hitam warna kulit, makin parah kemerosotan bangsa. Rasis sekali dia. Ya, baik secara moral maupun intelek. Dia menilai manusia dari warna kulit, guys. Menurutnya bangsa yang dipilih Tuhan adalah bangsa Israel. Sama seperti oten-oten yang muncul di hadapan kita. Tetapi setelah Yesus datang ke bumi, maka pusat sejarah dunia berpindah pertama ke Roma, lalu ke utara Jerman. Bangsa Jerman dan bangsa German lain Belanda, Skandinavia dan Inggris dilihatnya sebagai bangsa yang unggul yang dikelilingi bangsa yang lebih rendah seperti Prancis dan Rusia, yang hendak menghancurkannya dengan membawa bibit setan yang tumbuh subur di negerinya untuk memusnahkan bangsa Jerman. Ideologi itu dibawa para penginjil ke tanah Batak. Di situ pun bangsa terpilih Batak dikelilingi bangsa Melayu yang hina. Menurut mereka bangsa Melayu itu hina, berdosa dan berada, apa kata mereka? Berada dalam pengaruh kekelaman agama Islam yang mengerikan. Inilah pandangan mereka terhadap Islam yang hendak menghancurkan bangsa Batak. Tujuan Zending ialah untuk mengubah kanibal yang kasar menjadi manusia bermartabat, mengubah gerombolan pembunuh berdarah dingin menjadi paroki Kristen, mengubah orang liar yang malas, kotor, tak senonoh dan keji menjadi abdi Tuhan yang beriman. Itu tujuan mereka. Tapi dengan menjelekkan, jadi dari awal sudah distigmakan Islam ini jelek di hadapan mereka. Menurut Fabry, orang Batak merupakan bangsa yang bila dibandingkan dengan bangsa lain di Indonesia relatif lebih unggul dan jelas tidak serendah bangsa Melayu. Bangsa Melayu dibilang rendah dan hina, coy. Aduh, gila. Bahkan Fabry mengatakan bangsa Eropa dengan Batak sama. Ini gila, ini rasisnya orang-orang ini. Nauzubillah min zalik ya. Gila ini kalau kayak gini. Ini kalau ada pemikiran gini bahaya Indonesia ini. Bakalan perang suku kita ini. Pemikiran seperti ini kalau disiarkan ngeri banget ini. Nauzubillah min zalik ya. Nah, ini terjemahan secara kronologis 6 artikel dari Berice de Reninsen dari BRMG ya, yang berkaitan dengan Perang Toba, termasuk artikel dari 2 saksi mata. Ini artikel yang diambil sama Dr. Uli Kozok ya, yang berjudul Perang Toba di pemuat laporan penginjil Metler dan Bahal Batu di Selindung. Artikelnya itu ini nih teman-teman. Nah, pertama ini.
Sudah di bulan Januari kami mendengar dari Belanda desas-desus yang memprihatinkan dari Sumatera yang awalnya tidak begitu jelas. Tetapi di kemudian hari menjadi semakin jelas. Terdengar orang Aceh telah menjalin persekutuan dengan orang Toba melawan pemerintah Belanda. Dan semua penginjil beserta keluarganya berada dalam keadaan bahaya atau bahkan telah dihabisi. Setelah kami melacak asal-usul desas-desus itu ternyata bersumber dari surat seorang sahabat kita yang bermukim di Padang. Karena itu kami yakin bahwa desas-desus itu bukan khayalan belaka. Kami sendiri sudah mengetahui surat penginjil kami yang dikirim pada bulan November. Aduh. Kena uni kena. Tombak pula. Kena tombak. Pedih memang kenyataan itu, pedih dibacain tadi itu, pedih. Iya, kalau kebenaran yang terungkap kayak gitu jadinya. Tak apa-apalah. Dipantau dulu lah ya. Siap. Bang Kores monitor. Bang Jip monitor. Gitu kalian woi. Kok gitu kalian woi, nombak-nombak woi. Belum selesai loh woi. Kenyataannya belum selesai tadi. Aduh ya Allah. Ya Bang Nazuila, mau nanya apa dari tadi? Recok kali. Kok baca itu lama sekali sih? Namanya baca dongeng ya. Apaan? Kau mau nanya apa? Tanya aja langsung apa? Mau nanya apa? Kau mau nanya apa? Woi, babi air, mau nanya apa kau dari tadi? Kau si babi air ini recok kali dari tadi nanya. Malam handlord. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam. Ya, Bang? Lanjut sejarah. Lanjutkan sejarah itu sejarah anjing dari Jerman yang masuk ke sumut itu. Lanjutkan. Bang. Ya Bang. Sabar ya Bang. Silakan Bang ya. Saya nyimak dulu sebentar ya Bang. Lagi makan ini. Sabar ya Bang. Kau mau nanya apa? Kau mau nanya apa? Kau mau makan ngapain kau di room di sini makan di sini? Ada pauk-paukmu. Babi air memang kau. Dari tadi naik turun. Mumpung lagi pada ini nih. Oh, naik kan? Tidak sampai 3 hari 3 malam bangkit langsung dia. Biar paham kalian. Assalamualaikum nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada konsekuensi bagi orang yang menyebarkan informasi yang berusaha disembunyikan, karena memang ketika informasi ini tersebar akan memicu ketidaknyamanan. Terlalu pedih ya, ini, terlalu pedih. Dan itu sebenarnya memang berbahaya. Dulu Galileo dihabisi nyawanya karena menyampaikan kebenaran yang ditolak. Begitu juga dengan para Hipatia, itu terjadi. Dan saya katakan, berkorban bertaruh nyawa demi menyampaikan informasi ini supaya umat Islam sadar betul bahwa kalian itu diwajibkan untuk belajar. Andainya saya mati, Bang Zuma itu dipanggil oleh Allah, coba saya tanya, siapa yang akan memberikan informasi ini? Belajarlah ikhwah. Oh, saya sudah tua 40 tahun. Kita sudah punya akses kemana-mana loh sekarang ini. Ayolah luangkan waktu membaca 1 literasi saja. Coba tunjukkan sejarah bagaimana Islam datang ke Indonesia, setidaknya itu. Jangan sampai nanti semua sejarah, semua ilmu ada di tangan mereka, lalu mereka bebas melakukan apapun kepada ilmu gitu loh. Sudah ada pemikiran bahwa Belanda tidak menjajah. Kita tidak mengajak orang membenci. Saya katakan, mereka yang hadir saat ini sebagai Kristen itu tidak ada kaitannya dengan penjajah. Tapi bagaimanapun juga Belanda membawa misi Golden Glory Gospel para penjajah itu betul, itu fakta. Kita nggak perlu benci kepada mereka. Kita tidak tahu karena mereka diizinkan beragama Kristen. Cuman kalau mereka menuduh Islam ajaran begini begitu, kita tunjukkan ini faktanya begini loh.
atau kawan-kawan Kristen. Dan saya juga tidak menyangka gitu loh, orang-orang seperti dokter Uli Kozok ini pun itu bertaruh itu, jangan macam-macam loh. Ini mengganggu orang-orang yang sedang nyaman loh. Dokter Uli Kozok ini pun saya yakin tidak nyaman, karena kebiasaan kalau ada orang Kristen yang berbeda dengan orang lain itu akan, ya tahu sendirilah kan. Uli Kozok itu seorang ini nih, kurikulum vitae Dr. Uli Kozok. Siapa dia? Dia menerjemahkan hasil dari setoran-setoran para penginjil menggunakan alat, dulu telekomunikasinya bukan telepon kan? Apa kayak telegraf gitu. Saya cari tahu siapa Dr. Uli Kozok ini. Nih, Dr. Uli Kozok ini dia University of Hamburg, Faculty of Oriental Studies, Department of Austronesian Language dan Kultur. Kurikulumnya ini dia. Dia ini tahun 2012 sampai 2025 dia profesor di Indonesia University of Hawaii. Dia tahun 2005 sampai 2012 asosiasi profesor di Indonesia Universitas of Hawaii. 2001 sampai 2005 asisten profesor in Indonesia Department of Indo-Pacific Language. Dia nih, ini Dr. Uli Kozok. Banyak ini dia. Buku-bukunya itu ada Century Malay Code of Laws, ada Utusan Damai di Kemelut Perang, Perang Zending, Perang Toba. Itu yang saya sudah order bukunya. Saya sudah order, harganya sekitar 60 ribuan. Kemudian Surat Batak, Sejarah Perkembangan Tulisan Batak, berikut pedoman menulis aksara Batak. Kemudian Kitab Undang-Undang Tanjung Tanah, Naskah Melayu Tertua. Kemudian itu buku-buku dia. Saya baca satu buku itu, penting buat saya itu. Gitu ya. Mana teman-teman udah mendapatkan edukasi beberapa file yang itu Dr. Uli Kozok selama ini ya sudah dibacakan Uli. Pedih memang ya teman-teman di bawah ya. Saya udah order bukunya kok. Nanti kita bedah bukunya nanti. Morka Joy, selamat malam Morka Joy. Morka Joy. Morka. Selamat malam. Ya mungkin terakhir kalau ada orang Kristen yang ingin meluruskan. Mohon maaf, ini kepencet, turunin aja, turunin. Ya. Teman-teman ya, data-data argumen-argumen lengkapnya nanti saya akan tampilkan di mesiah.org ya. Sudah banyak banget hutang saya ya. Saya akan menunjukkan satu literasi terkait ajaran kasih atau kasihan. Itu berdasarkan ayat-ayat. Kemudian di mesiah.org nanti kalian cari di situ, insya Allah saya masukkan pelan-pelan, dan bagaimana sejarah inkuisisi gereja Katolik dan gereja Protestan ya, tokoh-tokohnya juga saya akan tunjukkan nanti. Oke. Amalia, selamat malam Amalia. Amalia. Malam Bang. Hai. Udah ya, aku closing untuk istirahat, bahwa kembali lagi kita tekankan, kita tidak perlu membenci orang-orang Kristen sekarang. Yang kita benci adalah perbuatan mereka yang ketika berdiskusi dengan kita membawa narasi kebencian terhadap agama Islam. Itu yang kita tidak terima. Dan tugas kita mengcounter ini untuk menunjukkan fakta bahwa tuduhan mereka kepada kita itu tertepis dengan fakta sejarah dan apa yang ada di kitab mereka. Ya, jadi kita berupaya mencerdaskan anak bangsa. Masalah pilihan
Mereka tetap boleh memilih seperti kita boleh memilih beragama karena negara kita berdemokrasi ya. Tapi kembali lagi untuk membongkar fakta-fakta sejarah itu adalah hak kita sebagai warga negara Indonesia. Jangan lupa untuk dibaca teman-teman ya buku-buku yang sudah saya sajikan, buku dari Dr. Uli Kozok, di mana di situ dibuka dan dibongkar fakta-fakta terkait tentang penginjil Lumensen yang salah satu tokoh dimuliakan di Tanah Batak. Kira-kira seperti itu. Fandi, Uni istirahat dulu ya. Yang di YouTube saya istirahat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan sangat membuat orang marah teman-teman. Saya sudah menduga akan banyak orang yang marah kepada saya dan Bang Zuma. Kenapa? Nanti tuduhannya adalah memecah belahkan negara kita. Padahal kita ketika disenggol sedikit kita kasih data banyak. Dan itu mungkin menyakitkan mereka, tapi nggak apa-apa. Kebenaran itu akan ditentang oleh orang-orang nggak benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah 2 kali kau salam. Oke, monitor. Brother Kores, monitor brother. Yo, masuk. Boy, mantap ternyata. Nambah ini, udah ngecas nih, udah ngecas. Ini harus panggil juga nih, sentil dulu. Ono sopo. Ono sopo saiki. Dacaro, malam Dacaro. Acoro, wah. Acoro di mono. Caro, malam. Caro, malam. Caro, malam. Tinggal bertiga. Mana yang lain? Caro sama malam. Caro. Aku udah lembut. Ini apa ada pengajian masuk nggak suaranya? Aman. Oke, sip. Alhamdulillah. Ibu lah. Ibu Sarmina. Selamat malam Bu Sarmina. Ibu Sarmina, selamat malam. Oh, udah. Salome, mana dia? Ibu. Waduh. Sendiri. Ayo teman-teman, saudara-saudara Open yang mau naik, ayo bentar. Apa perlu saya sentil sedikit biar panas di bawah ini ya? Sentil kasih pantun. Oke, baik teman-teman ya. Baik teman-teman ya, cita-cita dan angan-angan bayi Tuhan atau mutan. Kejatuhan dan kejadian bayi comel jadi Tuhan. Bilangan dan bilangin bayi imut dituhanin. Inilah ajaran yang membataskan kekuasaan menjadikan 100% manusia cashbacknya Tuhan. Tidaklah heran jika Tuhan kalian dilahirkan, kisah bayi dan anak-anak dipaparkan. Namun di kisah remaja ABG dihilangkan. Tiba-tiba timbul di waktu gondrong dan jenggotan. Maaf, itu Tuhan atau sosok megaloman ya. Hanya di saat momen bagus saja dibutuhkan. Waktu Bunda melahirkan bayi Tuhan, Bunda nggak sadar dan tidak pernah menuhankan. Tapi kenapa kafir jadikan dia sesembahan? Bunda pun melihat tertawa cengengesan. Dan akhirnya bayi itu mengatakan, aku hamba Tuhan. Manusia 9 bulan dalam kandungan. Dan manusia utuh juga dilahirkan. Dijadikan Tuhan sebagai utusan. Ya, teman-teman, ada dongeng bayi menjelma dan menjaga alam semesta. Di saat lapar haus masih meminta, setelah gondrong jenggotan tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika dewasa dia dibilangin orang gila. Kami mendengar tepuk kepala sembari mengucapkan mati meja. Di waktu Tuhan bayi, kuasa apa yang dimiliki? Ada jawabannya, menguasaikah bermain futsal dan bola kaki? Menguasaikah menjawab pertanyaan teka-teki? Tidak pernah dan tidak sama sekali. Sebab nyatanya dia masih makan, disuapi, dinenenin, dan diceboki.
Dan warisan penjajah datang mematikan akal, menjadikan kalian seperti Shinchan si bocah nakal. Oleh karena itu, kami datang memberantas dan menangkal didasari akal, logika, iman, kebenaran yang kekal. Stay tune. Ajukan permintaan. Malam Isma, malam Mas Pudin. Isma, Mas Pudin. Malam, Isma, Mas Pudin. Bang Isma, Bang Pudin. Sekali lagi ya. Isma, Mas Pudin. Selamat malam Mas Pudin. Ya, udah buka mic itu Bang. Ya. Apa? Kepencet Bang. Oh kepencet. Oke. Izin Bang ya. Kak Isma. Bang Isma, Kak Isma. Baru sore ini. Ya, assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Udin, ada yang mau disampaikan Bang Udin? Ada yang mau disampaikan Bang Udin? Apa tema dia ini ya? Abang Muslim atau Kristen? Muslim. Oh, biar agak lancar nanti Bang kita pakai ini ya teman-teman saudaraku yang Muslim ya. Izin banget, mohon banget kalian share-share kepada teman-teman otentik. Bolehlah kalian share-share biar naik kemari dia teman-temanku. Share entah kemana, ke grup-grup mana gitu. Datang tuh nanti kemari teman-teman. Jadi pembahasan kita tuh ada dua arah, jalur lintas agama gitu teman-teman. Gaskan. Bang Kores. Narasi ya Bang Kores. Woi. Narasi ya. Oh ya, kita akan narasi dulu. Narasi apa ya? Narasi Padang. Atau enggak narasi Rames. Mana hamanya ya? Nggak ada hama Iya hujan iya, ada pengajian iya. Kasihan yang pengajian kehujanan. Iya noise ini lagi hujan di sini. Mana nggak ada penghujat ikhwan? Steril. Bersih. Naskah kita membersihkan hama-hama ini. Iya noise ya, tunggu gua mute dulu deh. Ya, Puang Nenek, selamat malam Puang Nenek. Puang Nenek, selamat malam. Udah dibuka itu, udah buka ini tuh Bang. Malam Bang. Malam Bang. Bang. Malam Bang Anjang Sap. Selamat malam Bang Anjang Sap. Anjang Sap, selamat malam. Kenapa gitu? Ya Allah, Karim. Ini mumpung gak ada yang narasumber ini, pengen ngelibas aku nih sumpah. Tadi siang udah kenyang sih, lapar lagi rasanya. Iya, pada naik pada mingkem. Firman jadi preman, cuman rupanya itu. Jangan, nggak boleh gitu. Firman jadi preman.
Ayolah teman-teman Kristen, naiklah. Kalau nggak kita rehat ini. Host, monitor host. Nggak ada lagi nih host. Clear. Ya udah kalau nggak ada lagi rehat dulu kita. Besok lanjut. Aki Kores. Iya. Tapi kalau Aki Kores ini biasanya standby beliau. Sampai pagi kadang. Oke, apa-apa kita standby. Kita naikin yang mau muslim, tapi khusus wanita ya. Cocok nggak? Cocok nggak? Nunggu sembari gitu ya. Jadi gimana? Maklen, nah ini ada Maklen nih. Maklen cewek cowok. Ya Ki Kores ada acara juga di situ katanya, dia noise tempat dia. Ya udah kita tutup lah. Kalau Aki Kores ada acara kita rehat dulu. Besok lanjut. Boleh lah. Oke lah, siap lah. Baiklah teman-teman ya, terima kasih atas kehadirannya yang sudah tap-tap layar, yang sudah memberi gift berpartisipasi pada dari pagi hari sampai malam hari ini. Terima kasih banyak. Kita hanya memberikan edukasi dalam bentuk lintas agama. Bila ada kata-kata yang salah, itu termasuk salahnya dari host, bukan salah kami. Semoga terdapat teredukasi buat teman-teman dan terhibur. Mengakhiri dalam acara dakwah kita ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berakhir sudah diskusi Uni Rifa dan apologet Islam lain yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari debat dan diskusi ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.